Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang React Native Basic. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bagaimana membuat project kita semakin rapih lagi dan semakin terstruktur lagi. Supaya kedepannya ketika kita terus mengupgrade aplikasi kita semakin baik, akan semakin mudah memanagenya. Nah, di sini kalau kita lihat secara struktur project memang tidak ada masalah, tidak ada yang membuat project ini error, dan bisa dikatakan bahwa project ini berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Namun kalau kita lihat ketika kita mulai mengembangkan aplikasi ini semakin besar, kita melihat di sini ada halaman-halaman yang digabung dengan file-file lain. Kita akan kesulitan dalam mencarinya. Contoh, kita akan mencari halaman materi Flexbox. Nah, dia bergabung dengan file-file yang lainnya, termasuk dengan package JSON, dengan image-nya bahkan. Nah, itu akan menyulitkan kita ketika development ke depan semakin besar, akan kesulitan kalau struktur project-nya seperti ini. Sehingga alangkah lebih baik project kita semakin kita rapihkan dan kita buat struktur yang nyaman untuk bisa kita modifikasi di kemudian hari, sehingga project kita akan mudah di-upgrade dan gampang untuk mencari file yang kita perlukan. Baik, langsung saja kepada struktur project yang saya sarankan di setiap project-project React. Hal ini tidak menjadi hal yang baku yang perlu rekan-rekan ikuti, namun ini menjadi saran saya karena setiap project React yang biasa saya kerjakan, baik itu React Native ataupun React.js, saya biasa mengerjakan dengan struktur yang akan saya sampaikan ini. Baik, langsung saja. Untuk semua file project kita, di luar konfigurasi yang default yang disediakan oleh React Native, saya biasanya menyimpannya dalam satu folder besar bernama src atau source. Kita singkat src. Nah, folder ini akan menyimpan seluruh project-project kita. Di luar itu saya sebut dengan konfigurasi React Native. Maka dari itu yang pertama saya pindahkan pasti ke sini adalah file app. App itu adalah anak pertama dari project React Native kita. Nah, sehingga saya biasanya taruh app ini persis langsung di dalam src. Nah, di sini error. Nah, kenapa error? Karena di index.js kita masih mengarahkan app itu ke dalam file yang mana dianggap satu baris dengan index.js. Padahal app.js itu sekarang sudah ada di folder src, folder yang ini, kemudian garis miring baru masuk ke file app-nya. Seperti itu. Nah, kita simpan masih terjadi error karena beberapa file di sini masih ada di luar. Nah, ini akan kita perbaiki setelah nanti kita susun project-nya semakin rapi. Nah, setelah app masuk ke sini, biasanya di dalam src ini, saya akan membuat folder lagi bernama pages atau page atau halaman. Nah, di folder ini saya menyimpan seluruh halaman di dalam aplikasi kita. Contoh, kita akan melihat sampel dari halaman di e-commerce dan juga di sosial media. Nah, kalau kita lihat, ini bisa kita sebut dengan halaman profile. Kemudian kalau kita klik satu button ini, kita akan masuk ke halaman edit profile. Nah, ini bisa kita sebut ada dua halaman. Tadi satu halaman profile, satu lagi yang ini halaman edit profile. Selanjutnya sampel di e-commerce, ini halaman home. Kemudian kalau saya klik ini, kita pindah ke halaman feed. Klik ini lagi, kita pindah ke halaman official store. Nah, sehingga saya biasanya menyimpan halaman-halaman dari aplikasi kita di dalam folder bernama pages. Nah, kemudian setelah kita membuat folder pages, biasanya di sini saya buat folder lagi sesuai dengan nama halamannya. Contoh, kalau saya ingin membuat halaman home, saya buat folder dulu bernama home. Kemudian kalau saya ingin membuat halaman seperti yang kita buat di bawah ini, kita membuat halaman materi Flexbox, kemudian sampel komponen, styling React Native komponen. Nah, saya akan buat halamannya di sini. Saya buat halaman namanya Flexbox. Kemudian saya buat halaman lagi sampel komponen. Nah, seperti ini. Dengan aturan penamaan, nama depan besar, kalau lebih dari satu kata, kata selanjutnya dimulai dengan huruf besar.
Nah, seperti inilah. Jadi kalau kita nanti mencari halaman Flexbox, kita akan lari ke sini. Kita mencari halaman sampel komponen, kita akan lari ke sini. Nah, kemudian di dalam folder ini biasanya saya akan buat file bernama index.js. Nah, kenapa index.js? Karena secara default, setiap project dengan library JavaScript atau React, dia akan selalu mencari file bernama index. Nah, jadi katakan saya masuk ke folder Flexbox, secara konsep React, dia akan mencari file pertama itu index.js. Nah, sehingga ini disebut file induknya di dalam folder Flexbox. Nah, kemudian Flexbox ini akan saya buat seperti apa? Nah, saya akan copy materi Flexbox ini, saya copy semuanya, saya pindahkan ke dalam file index.js. Saya paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian, selain kita paste di sini, saya juga mengganti nama komponennya. Kalau tadi nama komponennya materi Flexbox, saya akan sederhanakan sesuai dengan nama foldernya. Saya ganti menjadi nama Flexbox. Kalau di nama kelas ini kita ganti, di export defaultnya juga perlu kita ganti. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat juga halaman sampel komponen. Nah, sampel komponen ini akan kita copy, kita pindahkan ke dalam folder sampel komponen, kemudian saya buat index.js. Kemudian saya paste di sini. Nah, karena namanya sudah sama-sama sampel komponen, saya akan biarkan ini tetap seperti ini. Kemudian saya simpan saja. Selanjutnya, kita akan pindahkan juga position React Native. Kita copy, kita akan buatkan foldernya di sini dengan nama position. Nah, cukup seperti ini aja supaya lebih pendek. Di dalamnya kita berikan index.js. Nah, kita paste di sini. Nah, karena namanya berbeda, saya akan ganti ini menjadi position. Saya simpan. Yang terakhir, kita akan masukkan styling React Native. Nah, ini saya akan copy, saya akan simpan di dalam folder pages, saya berikan nama styling komponen. Nah, nama page-nya styling komponen. Kemudian saya akan buat di dalam sini index.js. Saya paste di sini, saya akan ganti namanya dari styling React Native komponen menjadi styling komponen. Nah, seperti ini saya simpan. Baik, sekarang saya sudah menyimpan semua materi yang sebelumnya ada di sini, ada 4 materi. Saya sudah simpan dalam folder pages. Nah, sehingga kita bisa memperbaiki struktur app ini setelah semuanya selesai. Nah, berarti yang ini bisa kita delete semuanya karena sudah kita pindahkan ke dalam folder pages. Nah, ini kita delete, ada 4 page, kita delete. Oke, sekarang semua sudah ada di dalam folder pages. Nah, selanjutnya yang belum rapi adalah kita menyimpan image-nya. Image-nya masih berada di luar. Nah, biasanya untuk image atau aset lain-lainnya, saya simpan di dalam folder assets. Aset ini adalah kumpulan aset-aset yang kita perlukan. Bisa image, bisa icon, bisa fonts, dan lain-lainnya. Nah, di dalam aset ini saya akan buat folder lagi untuk image. Nah, seperti ini. Atau saya buat juga yang lainnya icon. Seperti ini. Nah, jadi dalam aset ini saya mempunyai 2 folder, icon sama image. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan yang card.png ini, karena bentuknya adalah seperti icon, saya akan simpan ke dalam folder icon. Saya akan pindahkan ke dalam aset, kemudian icon. Nah, sekarang sudah masuk ke sini. Selanjutnya, untuk MacBook, saya akan pindahkan ke dalam folder aset, kemudian image. Nah, seperti ini. Sekarang semua semakin rapi. Kita kumpulkan sesuai dengan fungsinya. Icon ke folder icon, image ke image. Nah, sekarang kalau kita lihat di luar, sudah tidak ada lagi file project punya kita. Semuanya ini default dari React Native. Package JSON, Metro, kemudian Prettier, dan seterusnya, ini semua punya konfigurasinya React Native. Nah, semua project kita berada di dalam folder src. Nah, ini semakin rapi. Kemudian, secara struktur yang sudah kita punya pages, kita punya asset. Nah, kita akan mulai memperbaiki proses pemanggilannya. Untuk app.js ini, kita akan buka semuanya. Komennya akan kita hilangkan. Nah, seperti ini. Kalau kita simpan, kita refresh apps-nya. Nah, dia akan memunculkan error. Tidak masalah, kita akan perbaiki
satu-satu. Nah, kita akan pergi yang pertama ke halaman sampel komponen terlebih dahulu. Nah, sampel komponen ini tadinya dia ngambil dari file bernama sampel komponen yang berada sejajar dengan file app.js ini. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Sampel komponen sekarang sudah pindah di dalam folder pages, di dalam folder sampel komponen. Nah, berarti cara pemanggilannya ini kita remove. Sampel komponen didapat dari mana? /halaman folder pages garis miring halamannya sampel komponen. Nah, kemudian apakah perlu kita mencantumkan indeks di sini? Nah, karena indeks itu default, tidak perlu kita cantumkan indeks seperti ini karena secara otomatis dia akan tahu, dia akan memanggil file index. Nah, sudah seperti ini kita simpan. Nah, kemudian kita lihat di sampel komponen ini, kemudian sudah betul semua, tidak ada lagi error yang dipanggil, kita reload. Nah, kemudian kita akan komen dulu yang lainnya karena belum kita pakai, kita simpan, kita reload. Nah, oke, kita perlu merestart dulu apps-nya. Yang ini kita matikan, yarn start. Oke, nah ini tidak perlu kita build ulang, tinggal di reload saja. Oke, untuk sampel komponen semuanya sudah rapi, jadi sudah bisa kita panggil seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita cek untuk yang styling React Native komponen. Nah, sekarang sudah tidak kita miliki lagi komponen bernama styling React Native komponen yang mana tadinya diimport dari file ini. Sekarang kita sudah memiliki namanya styling komponen. Nah, ini kita ganti menjadi styling komponen. Ini juga kita ganti menjadi styling komponen. Dari mana styling komponen ini? Kita panggil dari pages styling komponen. Oke, kita akan buka styling komponen ini. Nah, dia berasal dari sini. Kalau kita lihat, di sini kita mengimport MacBook from ./MacBook. Nah, dari yang sejajar dengan dia filenya, tapi ternyata tidak ada di sini. Kita perlu mengganti ini menjadi ./, artinya kita keluar dari folder styling komponen ini. Kemudian berarti posisinya ada di pages. Nah, di pages belum ada image-nya. Kita keluar sekali lagi. Nah, kita ambil folder assets garis miring image. Nah, karena MacBook itu ada di image, klik di sini garis miring baru ada macbook.jpg. Nah, seperti ini. Sudah aman, kita tidak ada lagi mengimport yang salah. Kita akan simpan. Kita kembali ke app. App-nya juga kita simpan. Oke, nah di sini sudah jadi nih. Page styling komponen sudah bisa dipanggil. Selanjutnya untuk materi Flexbox. Nah, materi Flexbox sudah tidak ada lagi komponen ini. Kita ganti sekarang menjadi Flexbox. Nah, cukup dengan Flexbox. Ini kita ganti menjadi Flexbox. Didapat dari mana ini? ./pages Flexbox. Nah, seperti ini. Kita cek Flexbox-nya. Nah, cara pindah ke komponen dengan cepat, kita tekan komen, kita klik Flexbox-nya. Nah, dia pindah ke halaman Flexbox. Kita lihat importnya. Adakah import yang aneh? Tidak ada. Oke, sekarang kita tinggal simpan. Nah, kalau sudah disimpan, materi Flexbox sudah muncul di sini. Terakhir, kita perbaiki materi yang position. Nah, position ini sekarang sudah tidak ada lagi. Adanya cuman halaman position, bukan position React Native. Kita ganti berarti di sini menjadi position. Ini kita ganti juga menjadi position. Nah, ini kita ganti menjadi ./pages position. Kita cek dulu di position, adakah import yang aneh? Oh, di sini kita mengimport card. Dari mana? Dari ./card. Ini pasti salah karena semua image sudah dipindahkan di folder asset. Caranya kita keluar dulu satu kali. Oh, tidak ada folder asset, keluar lagi. Nah, sudah ada folder asset di sini. Enter, kemudian masuk ke icon, baru pilih card.png. Sudah selesai semua, ini kita simpan. Nah, sekarang yang materi position sudah ada semuanya. Nah, kita sudah merapihkan folder kita. Kalau kita lihat di app.js, sekarang susunannya menjadi seperti ini. Hampir sama dengan sebelumnya, bedanya kita sudah merapihkan posisinya di dalam folder-folder seharusnya. Nah, sehingga kita tidak kacau lagi dengan konfigurasinya React Native. Kita sudah memisahkan project kita di dalam folder src atau source. Nah, ke depan kita bisa membuat struktur folder yang semakin rapih lagi. Kita bisa menambahkan, mungkin di sini ada folder komponen untuk menyimpan button, kemudian menyimpan input dan seterusnya. Kita juga bisa membuat folder config
untuk menyimpan kumpulan warna-warna, kemudian menyimpan setup untuk pemanggilan ke API. Nah, ke depan rekan-rekan akan memahami apa sih itu API, seperti apa sih cara penggunaannya. Nah, namun di tutorial kali ini kita akan mempelajari dulu basic dari merapihkan project kita dengan struktur yang mudah diperbaiki di kemudian hari. Nah, sehingga rekan-rekan jangan bingung ketika melihat struktur project yang berbeda-beda. Karena secara aturan, React tidak memberikan batasan kepada kita untuk mengatur project sesuai dengan struktur yang baku. Kita bebas mengeksplor struktur kita sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa pages, bisa halaman, apapun namanya boleh. Yang penting yang perlu kita lihat adalah ketika kita melihat file, kita lihat diimportnya dari mana. Harus jelas dari, ini dari folder pages. Kemudian masuk lagi di folder position, begitu seterusnya. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Secara struktur ini tidak ada aturan baku untuk membuat strukturnya harus seperti apa. Bebas bereksplorasi. Demikian tutorial untuk merapihkan project kita ke dalam struktur yang mudah dibaca. Semoga bermanfaat.